kali ini saya akan mewawancari salah satu atlet volley pantai dari Porda Indramayu. Kenalkan dulu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Rasala Zalfa Anita, biasa dipanggil Sela, umur saya 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Alvara Tabiara Ramadhani, umur 17 tahun. Jadi ini dia salah satu atlet dari bola voli putri Porda Indramayu. Saya boleh mulai wawancaranya ya. Yang pertama tadi sudah perkenalan dulu ya. Saya mau tanya, sudah berapa lama sih menjadi atlet? Berarti dari mulai sampai SMP ya? Sama kakaknya? Mulai dari SMP, tapi lebih tepatnya akhir satu SMP. Akhir kelas 1 SMP baru mulai menjadi atlet. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa ceritakan secara singkat nggak perjalanan selama awal gitu sebelum menjadi atlet sampai sekarang sudah menjadi atlet? Awalnya diajak sama orang tua untuk ikut main bola voli, terus lama-kelamaan jadi suka. Awalnya ada tuntutan nggak kayak, aduh bukan passion saya nih gitu, atau emang pada dasarnya sudah suka gitu sama voli? Pertamanya belum, tapi lama-kelamaan jadi suka. Kalau kakaknya awal mulai dari sebelum Awal mulanya tuh di tempatnya sukanya futsal, terus dituntut ke ikut voli gitu, mulai dari kelas kayaknya ada itu nggak tuntutan atau kayak aduh saya nggak bisa nih, kan tadinya kan kakak bilang kayak awalnya di futsal dulu gitu, atau dari awalnya tuh kayak nggak mau nih ke voli gitu, mau ke futsal aja gitu, atau gimana? enggak sih, lebih tepatnya terus latihan jadi kayak suka gitu. Tadinya langsung enggak suka, tapi ikut terus Jadi suka ya lama-lama, yang tadinya nggak suka. Berarti dua-duanya sama ya, karena tuntutan orang tua. Orang tuanya mungkin suka bola voli ya, jadi mungkin masukkan anaknya ke bola voli. Pertanyaan selanjutnya, kejuaraan apa saja yang sudah pernah diikuti gitu, dan di mana kejuaraan itu dilaksanakan? Apa itu menang juara berapa? tiga. Terus yang di Lobenar juara 1, tapi itu kayak ultau Lobenar, itu sama yang di PGRI juara 1 tangan. Jadi sudah pernah memenangkan lomba-lomba ya? Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Anda atau kalian pernah mengalami cedera di bagian lutut? Kalau bagian lutut itu belum pernah, tapi kalau bahu itu Pernah. Sering atau sekali? pas itu udah 2 kali saudara di bahu. Kalau kakaknya? Lebih tepatnya Oh, ankle. Alhamdulillah ya. Terus selain itu berarti nggak pernah cedera di bagian bahu sama ankle. Oke. Kemudian apa sih pemicu yang menyebabkan terjadinya cedera tersebut? Kalau karena apakah cedera bahu? mungkin dari misalnya kurang lama, jadi bisa terjadi cedera. Kalau kakaknya? Awalan lompat terus saat turunnya kayaknya katanya. Jadi ankle-nya flare Oke. Terus kan tadi kan apa namanya terjadi karena kurang pemanasan atau karena pendaratannya kurang tepat. Nah, setelah itu kalian memperbaiki atau enggak gitu? Maksudnya memperbaiki kesalahan yang sudah ada atau enggak, lo sama aja gitu, aja Memperbaiki karena sakit kalau cedera lagi ya. Kayaknya sebelum memperbaiki lagi sebelum menjaga
Bisa sampai 1 bulan. Berarti selama 1 bulan nggak melakukan operasi pelatihan? Itu melakukan tapi yang ringan. Salah satunya di rumah atau di sini? Di rumah sama di laptop. Oke. Terus setelah tadi kan sebulan kan mengalami cedera, jadi pasti pulihnya nggak langsung 1 bulan itu kan? Nah, berapa lama gitu masa pemulihan benar-benar pulih dari cedera tersebut? 1 bulan. 1 bulan, hampir 2 bulan lah ya. Iya, betul. 2 mingguan sih. Oh, jadi 1,5 bulan lah ya, benar-benar pulih dari ankle tersebut. Oke, terus selanjutnya terjadi perbedaan nggak sih selama sebelum dan sesudah terjadinya cedera? Awalnya ya ada perbedaan kayak gak ada tenaga gitu kayak. Oh, Tapi kalau lama kelamaan latihan lagi balik lagi ya balik seperti semula lagi. sama ya. Berarti yang tadinya tuh kena, tadinya tuh masih sakit, mungkin masih ada Iya, sakit, ya kayak masih hati-hati. masih hati-hati. Tapi lama kelamaan udah enakan lagi, Iya. lagi. Oke. Terus pada saat itu cedera tersebut kemana gitu perginya? Ke tukang urut atau ke dokter atau kemana gitu? Ke penyembuhan atau penanganan cederanya? Cuma dioles sama basah. Berarti nggak ke tukang urut atau tukang pijat gitu kan? Sama pemanasan. Langsung Langsung diurut sih karena takut terjadi apa-apa kan terjadi perbengkakan nggak sih pada saat cedera? Bengkak segala terus kayak injek apa tuh Oh, apalagi di bagian kaki kan, jadi gerak apapun sulit. Oke. Terus ketika mengalami cedera pernahkah atau mengobatinya menggunakan beras kencur gitu bahasanya, menggunakan beras dan cikur, pernah nggak? belum Sih. Ya kan biasanya kan kalau atlet masih cedera kan pasti selesai tukang tapi belum pernah ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai cedera lagi. Terus selanjutnya pernah nggak menangani atau mengobati cedera menggunakan TRACE? Metode TRACE itu kayak istirahat, terus kita menggunakan es batu, terus dibalut menggunakan kain, pernah nggak? Belum pernah. Tapi cuma kayak istirahat itu ya. Jangan ya, karena itu kayaknya udah cukup berat ya. Terus untuk sekarang bagaimana efek dari cedera tersebut? Apakah masih ada efeknya atau udah nggak ada? alhamdulillah udah nggak ada. Tapi efeknya udah benar-benar ada lah ya. Ya udah pulih sih Kak. Udah pulih. Berarti atau pernah nggak kayak misal tiba-tiba jatuh aja pada saat pengambilan bola terus tiba-tiba nyatu lagi gitu? Pernah nggak? Udah aja gitu. Dan nggak sembuh ya udah sembuh. Bagus ya, jangan sampai ya. Terus untuk mengurangi resiko cedera, apakah Anda pernah berpikir bahwasannya warming up dan cooling down itu perlu dilakukan? Pemanasan dan pendinginan itu perlu nggak gitu untuk penanganan atau mengurangi resiko terjadinya cedera? Betul banget, perlu ya. Karena seperti di awal ya, karena kurang pemanasan jadi terjadi cedera. Iya, makanya Sama sih Kak, lebih sangat perlu banget untuk awalan. karena kan biar nggak cedera ya ke depannya, jadi lebih baik pemanasan terlebih dahulu yang mencegah dulu ya. Betul. Terus untuk mengurangi resiko cedera, apakah Anda menjaga dan mengatur ketat mengenai pakaian, terus peralatan yang digunakan pada saat proses maupun pertandingan? Pakaian sih enggak kan. Makanan itu dijaga, jangan makan pedas, terus minum es itu nggak boleh. Itu dari pelatihnya atau dari diri sendiri?
dari pelatihnya juga udah dikasih jangan makan pedas, terus minumnya dijaga. Terus kalau pakaian, kalau peralatan nggak terlalu perih sih. Berarti sebenarnya nyaman-nyaman aja dengan pakaian gitu. Paling yang diatur banget itu pola makannya. Oke. Terus ini next question aja ya. Karena udah selesai mengenai penanganan dan pengobatan cedera. Kejuaraan apa sih yang kalian impikan gitu? Misalkan masuk PON atau masuk Asian Games gitu, atau kemana gitu? Semoga sampai Asian Games kita. Amin. Berusaha Iya. Sama sih. Asian Games sama Jakapon itu kejuaraan-kejuaraan. Kalau target dari sekarang sih kalian tuh pengennya kemana dulu? Misalkan mengikuti kejuaraan apa dulu? Kalau target untuk Asian Games mungkin ya bisa langsung ya. Target untuk sekarang dulu deh apa gitu? Porda sama Porda. Porda. Banyak sih Kak. Jadi banyak lah ya yang pengen diikuti gitu. Semoga tercapai ya. Amin. Terakhir pertanyaan. Harapan untuk diri sendiri gitu, atau kayak gimana supaya karir kedepannya tuh seperti apa ya? Menjadi pemain bisa prestasi piala ini. Akan diri sendiri dan orang tua juga yang bermain ya. Amin. Kita banyak membanggakan orang tua dulu, terus diri sendiri sama Semoga apa yang diinginkan cepat tercapai. Ya mungkin itu saja sih pertanyaan dari saya. Ya, maaf ya. Karena sama kita baru kenal, tapi coba lebih aman. Tapi boleh nggak mention nama IG nanti bisa teman-teman semuanya pasti ingin tahu kan Instagramnya gitu atau sosial medianya. Boleh nggak gitu? kalau nggak salah apa sih ya? Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, setelah kita menonton video wawancara dengan atlet bola voli pantai, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan perawatan cedera olahraga bola voli. Yang pertama, cedera yang sering dialami atlet bola voli atau pemain bola voli menurut jurnal-jurnal. Yang pertama, menurut Widianti, Aryawati, dan Bagia 2019 menyatakan bahwasanya cedera yang sering dialami oleh pemain bola voli atau atlet bola voli ialah memar dan kesleo karena kurang pemanasan. Kemudian yang kedua, menurut Siregar dan Nugroho 2022, faktor cedera yang paling sering terjadi pada bagian jari tangan yaitu 57,1% dan lutut 51,4%, masuk pada skala yang cukup karena lebih dari 40%. Kemudian menurut Bahtiar dalam Siregar dan Nugroho 2021 halaman 84 menyatakan bahwasanya banyak sekali masalah cedera yang timbul pada saat bermain bola voli. Salah satunya yaitu cedera pada jari tangan, lutut, lecet pada siku, bahu, pergelangan kaki, dan cedera yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian menurut Vanderlei dalam Pauzi, Suhartini, Syafi 2023 halaman 2 menyatakan bahwasanya cedera lutut 26,74%, pergelangan kaki 19,52%, tulang belakang 13,44%, tangan 13,3%, dan bahu 7,9%.
menemukan bahwa 55% dari cedera terjadi di bagian bawah anggota badan, dengan dominasi pergelangan kaki terkilir ligamen dan sekitar 20% di tungkai atas. Menurut Lutan, dalam Daryanto 2013 halaman 11, cedera pada pergelangan kaki, dislokasi pada jari-jari tangan, memar, cedera pada lutut, dan otot. Kemudian menurut Berbert dalam Agustiawan, Mailani, Nazhira, Amsah, dan Kesuma 2022 halaman 43, jenis cedera yang sering terjadi pada pemain bola voli disebabkan oleh daya tahan kardiorespirasi seperti anterior cruciate ligament 12,7%, ankle ligament injury 12,3%, fracture 6,2%, dislocation 4,8%, dan lain-lain 48,6%. Selanjutnya menurut Hasan, Nurfan, dan Dai 2021, dalam permainan bola voli terdapat berbagai macam cedera, terutama cedera yang sering terjadi adalah cedera pada lutut, cedera pada pergelangan kaki, cedera pada siku, sprain, strain, patah tulang, lecet, dan memar. Kemudian menurut Widyati 2012, cedera yang sering dialami adalah cedera otot, tendon, ligamen, dan persendian. Itu adalah cedera-cedera yang sering dialami oleh pemain bola voli menurut jurnal-jurnal. Kemudian ada dominasi cedera menurut jurnal. Jadi tadi kan sudah dijelaskan atau dikatakan dari jurnal-jurnal menyatakan bahwa cedera-cedera yang sering dialami gitu. Nah, ini adalah dominasi cedera atau cedera yang sering disebutkan atau cedera yang sering dialami oleh atlet bola voli menurut jurnal. Yang pertama ada cedera lutut, kemudian ada cedera pergelangan kaki, ada cedera jari tangan, cedera memar, cedera patah tulang, cedera bahu, siku, dan kesleo. Kemudian ini adalah pertanyaan pada saat wawancara. Jadi ini adalah pertanyaan yang penting pada saat wawancara di video pertama tadi. Yang pertama, apakah Anda pernah mengalami cedera? Kemudian kenapa cedera itu bisa terjadi? Kemudian berapa lama cedera itu terjadi? Kemudian penanganan atau pengobatan apa yang dilakukan pada saat cedera? Dan yang terakhir, apa saja yang dilakukan pada saat cedera? Dan ini dia hasil wawancara atau hasil jawaban dari pertanyaan yang di slide sebelumnya. Yang pertama ada dari Rosala Zalfa Anerta. Dia pernah mengalami cedera pada bagian bahu. Cedera tersebut terjadi karena kurang dalam melakukan warming up atau pemanasan. Kemudian cedera tersebut terjadi selama 1 bulanan dan penanganannya atau pengobatannya dengan dioleskan menggunakan balsam. Kemudian pada saat cedera ia tetap melakukan latihan ringan dan pasti istirahat. Kemudian ada atlet yang kedua yaitu Alvareta Dian Ramadhani. Dia pernah mengalami cedera pada bagian ankle atau pergelangan kaki. Kemudian cedera itu terjadi pada saat lompat, kemudian melakukan pendaratan, dan pendaratannya itu kurang sempurna. Cedera tersebut terjadi selama 1 bulanan. Cedera tersebut diobati atau ditangani dengan dipijat. Dan pada saat cedera, ia tetap melakukan latihan ringan dan pastinya istirahat. Itu adalah jawaban atau hasil wawancara dari atlet-atlet bola voli pantai yang bernama Rosala Zalfa Anerta dan Alvareta Dian Ramadhani. Nah, ini adalah kesimpulan dari beberapa slide di atas.
saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya salah satu cedera yang disebutkan di jurnal yang mendominasi salah satunya ialah cedera pada bahu dan ankle atau pergelangan kaki. Seperti hasil wawancara dengan atlet Zalfa dan Dian, ia menyebutkan bahwasannya pernah mengalami cedera bahu dan ankle atau pergelangan kaki. Hal ini membuktikan bahwasannya cedera yang paling dominan atau cedera yang sering dialami oleh atlet bola voli ialah cedera pada bahu dan ankle. Kemudian, rekomendasi pencegahan dan perawatan cedera pada cabang olahraga bola voli. Yang pertama pada atlet Zalfa dulu ya. Atlet Zalfa menyebutkan bahwasanya ia pernah mengalami cedera pada bagian bahu. Hal itu terjadi karena kurangnya pemanasan. Oleh karena itu, menurut Widianti, Aryawati, dan Bagia 2019 menyatakan bahwasanya setidaknya para atlet melakukan pemanasan dengan durasi yang pas, tidak kurang dan tidak lebih, yakni waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan adalah 5-10 menit. Pemanasan yang baik akan melebarkan pembuluh darah, memastikan bahwa otot disuplai oksigen dengan baik. Pemanasan juga akan meningkatkan suhu otot-otot agar fleksibilitas dan efisiensi otot optimal. Dengan perlahan-lahan meningkatkan denyut jantung, pemanasan juga membantu meminimalkan tekanan pada jantung ketika kita mulai berjalan atau berlari. Jadi tadi Zalfa kan menyebutkan bahwasannya ia terjadi cedera bahu tuh karena kurang pemanasan. Di sini sudah dijelaskan menurut Widianti, Aryawati, dan Bagia 2019 bahwasannya durasi yang pemanasan itu harus dilakukan dengan durasi yang pas, tidak kurang dan tidak lebih, yakni waktu yang dibutuhkan itu sekitar 5-10 menit hanya untuk pemanasan saja. Kemudian atau selanjutnya yaitu selain itu ia juga menyebutkan bahwasanya penanganannya dengan mengoleskan balsam atau sesuatu yang menimbulkan panas, yang dimana menurut Fauzi, Suhartini, dan Syafi 2023, pertolongan pertama sangat penting, akan tetapi akan berdampak buruk jika dalam melakukan pertolongan pertama dengan metode yang salah. Seperti contoh, jika terjadi peradangan, pertolongan pertamanya justru diberikan dengan koyo atau balsam atau sesuatu yang menimbulkan panas. Nah, perlakuan itu akan menambah parah peradangan karena pembuluh darah akan pecah dan semakin melebar peradangannya. Jadi, tadi kan Zalfa menyebutkan bahwasannya dia pengobatan atau penanganannya menggunakan balsam. Nah, sedangkan di sini menurut Fauzi dan Suhartini dan Safi, jika terjadi peradangan gitu pada bagian yang cederanya, jangan diberikan koyo, balsam, atau sesuatu yang menimbulkan panas, karena itu dapat menyebabkan pembuluh darah itu pecah gitu dan semakin melebar peradangannya. Jadi lebih baik diistirahatkan terlebih dahulu ketika cedera tersebut masih meradang gitu. Jangan langsung diberikan koyo atau balsam karena pembuluh darahnya nanti bisa menjadi pecah. Kemudian rekomendasi pencegahan dan perawatan cedera pada cabang olahraga bola voli pada atlet Dian ya. Nah, pada saat wawancara dengan Dian, ia menyebutkan bahwasanya pernah mengalami cedera pada bagian ankle atau pergelangan kaki. Hal ini disebabkan karena pada saat lompat dan akan mendarat, pendaratannya itu kurang sempurna. Kemudian ia juga menyebutkan bahwasanya kakinya mengalami pembengkakan atau peradangan.
Nah, yang dimana seperti tadi menurut Fauzi, Suhartini, dan Safi, pertolongan pertama itu sangat penting, akan tetapi ada dampak buruk jika dalam melakukan pertolongan pertama dengan metode yang salah. Seperti jika terjadi peradangan, pertolongan pertamanya justru diberikan dengan sesuatu yang menimbulkan panas seperti balsam atau koyo. Perlakuan itu akan menambah peradangan karena pembuluh darah akan pecah dan semakin melebar peradangannya. Juga selain itu, dislokasi, kerusakan bagian ankle atau otot tendon strain, cedera pada ligamentum, sprain, dan kram yang seharusnya pemain diistirahatkan tetapi dibiarkan untuk bermain. Jadi tadi ya, Dian ini menyebutkan bahwasanya dia pernah mengalami cedera pada bagian ankle. Nah, dia juga menyebutkan bahwasanya ankle-nya ini mengalami pembengkakan gitu ya. Nah, ketika mengalami pembengkakan atau peradangan, diingat lagi jangan langsung mengoleskan balsam atau koyo atau sesuatu yang menimbulkan panas, karena itu dapat menimbulkan pembuluh darah itu pecah gitu kan. Kemudian ketika cedera pada ankle gitu kan, si Dian ini kan cedera pada ankle, jangan langsung bermain dulu, lebih baik istirahatkan terlebih dahulu, jangan langsung bermain gitu. Kemudian seperti yang dinyatakan oleh Agistia dan Rohmania 2022, cedera ini bisa menjadi salah satu penghambat prestasi atlet yang dikarenakan trauma dengan cedera ini. Penanganan pertama cedera yang baik dan benar dapat membantu atlet mempercepat masa penyembuhan, sehingga atlet bisa melakukan aktivitas serta bisa mengikuti latihan seperti semula. Penanganan pertama menggunakan metode RICE yang merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation adalah salah satu terapi untuk cedera selama 4 hingga 5 hari pertama. RICE digunakan untuk manajemen. Van den Beckerom et al. 2012. Sebelum mengunjungi dokter, metode RICE dapat digunakan untuk mengobati cedera yang diderita saat bermain bola voli, yang dimana rest atau R-nya itu istirahat adalah menghentikan aktivitas sesegera mungkin untuk mencegah cedera semakin parah. Kemudian ice atau I-nya adalah mendinginkan area yang mengalami cedera dengan mendinginkannya dengan es untuk mengurangi rasa sakit dan menyempitkan pembuluh darah untuk mencegah pembengkakan. Kemudian ada compression atau C-nya, adalah proses membalut daerah yang terluka agar tidak bergerak dan tidak terlalu nyeri. Kemudian ada elevation atau E-nya, ditinggikan, adalah mengangkat bagian yang mengalami cedera lebih tinggi dari jantung dengan tujuan meningkatkan sirkulasi darah ke jantung dan mengurangi pembengkakan. Jadi salah satu rekomendasi penanganan pertama pada saat terjadi cedera adalah menggunakan metode RICE, yaitu istirahat, kemudian mendinginkannya dengan es gitu, kemudian compression atau membalut atau membidai gitu bagian yang cederanya agar tidak bergerak-gerak gitu atau tidak terlalu nyeri, dan kemudian mengangkat bagian yang cedera lebih tinggi dari jantung. Tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah ke jantung dan mengurangi pembengkakan. Itu adalah rekomendasi dan pencegahan dan perawatan cedera pada cabang olahraga bola voli. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat, apalagi untuk pemain-pemain atau atlet bola voli. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.